Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ketua tim Ganjar Mahfud yaitu Todung Mulya Lubis memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Menurutnya, penekanan dari hak angket yang digulirkan parpol pendukung paslon nomor 3 ini Ganjar Mahfud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif atau disebut dengan TSM pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Ia menekankan proses pemajuan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan DPR. Sebab hak angket itu untuk menemukan intervensi kekuasaan dan kecurangan TSM. Ia menegaskan komitmen PDI Perjuangan menggulirkan hak angket bukan untuk memajukan presiden, tapi mengungkap kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu. Tudung menuturkan dugaan kecurangan pemilu tahun 2004 menjadi sejak masa pencoblosan, pra pencoblosan hingga setelah pencoblosan. Ia berujar pada masa pra pencoblosan intervensi membuat kekuasaan tidak netral. Hal ini bila dilihat dari media massa dan media sosial. Kemudian politisasi bantuan sosial atau bansos begitu masif, padahal sebelumnya tak pernah terjadi seperti pada pemilu tahun 2024. Nilai bansos yang dibagikan bukan dalam jumlah kecil, yaitu 496 triliun. Mengutip dari para ahli psikologi politik, Todung menegaskan ada korelasi antara perilaku pemilih dengan politisasi bansos. Demikian juga dengan dikte patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama mempengaruhi sikap pemilih. Bahkan hal yang sama bukan hanya disampaikan oleh pihak PDI Perjuangan saja, tapi disampaikan pula oleh Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi, disingkat FPRD, yang mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kelompok yang terdiri atas jajaran purnawirawan, TNI, Polri, akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat itu menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggara pesta demokrasi tahun 2024. Nah, hal itu disampaikan oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kasau Marskal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna sebagai perwakilan FPRD saat menyampaikan petisi di ruang di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 24 Februari. Agus menduga terjadi ketidaknetralan presiden dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, Dewan Penyelenggara Pemilu, bahkan melakukan pengerahan aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkat desa. Di samping itu, FPRD menduga telah terjadi intimidasi dan pengerahan pemilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai BLT serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Ia menjelaskan berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2004 telah memunculkan kritikan dari guru besar, pakar hukum,
para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat yang menolak hasil pemilu khususnya Pilpres tahun 2024 yang dapat menimbulkan konflik. Namun Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah disebut Agus Priyatna seolah-olah membiarkan serta mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Maka dari itu hak angket wajib hadir dalam keadaan yang genting seperti ini. Masyarakat bawah mungkin belum tahu atau bahkan tidak menyadari bahwa negara dalam keadaan bahaya dan sedang tidak baik-baik saja. Penguasa culas mungkin hanya berpikir bahwa cukup dengan bansos maka rakyat akan tenang dan tidak akan terjadi chaos. Tapi penguasa culas ini lupa sampai kapan bansos akan terus dikerjakan atau diberi waktu lama. Sementara istilah politik gendong babi itu dilakoni semua ini tidak akan bisa berlangsung lama. Akan ada puncaknya sehingga mentok, lalu apa yang harus terjadi? Maka terjadilah yaitu chaos dan berantakan menjadi negara ini ya. Jadi hak angket adalah untuk menjaga negara tetap stabil di masa-masa yang akan datang. Jadi hak angket itu bukan karena baper akibat perolehan suara hanya 17%, tapi hak angket adalah hak berpolitik yang memang digunakan sebagaimana mestinya atau untuk memperbaiki sebuah keadaan yang sudah terlihat tidak sedang baik-baik saja. Penguasa ini bukan malaikat ataupun Tuhan, jadi perlu pengawasan dari DPR, dan PDI memang termasuk yang untuk mengukur macam itu. Semoga saja juga di partai lain yang ingin negara ini baik-baik saja ya. Jadi jangan berprasangka buruk seakan-akan PDI kalah langsung bermanuver untuk hak angket. PDI itu sudah biasa itu kalah. Dari zaman Orde Baru pun sudah diintimidasi, ditindas yang zaman SBY dua periode juga sebagai oposisi. Maka dari itu sudah sewajarnya kondisi seperti ini kan baru dialami era reformasi, ini pemilihan yang memang carut marut ya. Mari kita dukung hak angket agar supaya kita mengetahui kecurangannya di mana dan siapa yang aktor utamanya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.